Pertama ada turunan. 3.1 definisi. Misalkan diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota D, jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0, fz min fz0 per z min z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik z0. Didefinisikan dengan f aksen z0. Selanjutnya ada teorema 3.1, jika f fungsi kompleks dari f aksen z0 ada, maka f kontinu di z0. 3.2 syarat Cauchy-Riemann. Jika fungsi fz sama dengan u x, y ditambah i v x, y terdiferensial di z0 sama dengan x0 ditambah y0, maka u x, y dan v x, y mempunyai derivatif parsial pertama di x0, y0, dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann do u per do x sama dengan do v per do y, dan do u per do y sama dengan negatif do v per do x. Derivatif f di z0 dapat dinyatakan dengan f aksen z0 sama dengan ux x0, y0 ditambah i vx x0, y0. Jika persamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi di x0, y0, maka fz sama dengan ux, y ditambah i vx, y tidak terdiferensial di z0 sama dengan x0 ditambah i. Selanjutnya contoh 3.2.1. Buktikan fz sama dengan mutlak z kuadrat tidak terdiferensiasi di z tidak sama dengan 0. Bukti fz sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, sehingga ux, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, dan vx, y sama dengan 0. Selanjutnya kita turunkan terhadap x dan y. Persamaan Cauchy-Riemann, do u per do x sama dengan 2x, dan do u per do y sama dengan 2y. Sedangkan untuk do v per do x sama dengan 0 dan do v per do y sama dengan 0. Sehingga do u per do x sama dengan do v per do y itu menjadi 2x sama dengan 0, menjadi persamaan 1, dan do u per do y sama dengan negatif do v per do x sama dengan 2y sama dengan 0. Itu menjadi persamaan kedua. Nah, jika dilihat dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini tidak dipenuhi jika x tidak sama dengan 0 atau y tidak sama dengan 0. Jadi pasti f tidak terdiferensial di z tidak sama dengan 0. Maka jika x dan y-nya sama dengan 0, maka fungsi f terdiferensial di z. Oke, di sini selanjutnya kita bakal membahas mengenai syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Pada 3.3, jika fz sama dengan ux, y ditambah i kali vx, y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan x sama dengan r dikali cos pi dan y sama dengan r dikali sin pi, diperoleh z sama dengan r cos pi ditambah i sin pi. Sehingga untuk fz-nya dalam sistem koordinat kutub ini dapat dituliskan menjadi fz sama dengan ur, pi ditambah i kali v, r, pi. Lalu untuk teorema Cauchy-Riemann pada koordinat kutub, untuk teorema 3.31 di sini, jika fz sama dengan u dikali ur, pi ditambah i kali v, r, pi terdiferensial dan kontinu pada suatu sekitar r0, p0, dan jika dalam sekitar tersebut ur, pi, pr dan pp-nya ini ada dan kontinu di R0 dan V0, dan Cauchy-Riemann yang terpenuhi, yaitu turunan parsial U terhadap R sama dengan 1 per R dikali turunan parsial Pi terhadap Pi, dan turunan parsial Pi terhadap R sama dengan min 1 per R dikali turunan parsial U terhadap Pi. Maka f aksen Z-nya ini ada pada di Z sama dengan Z0, dan f aksen Z-nya ini dapat dituliskan menjadi f aksen Z sama dengan cos P0 min I dikali sin P0 dikali UR R0, P0 ditambah I kali P R0 P0. Untuk contoh soalnya pada Cauchy-Riemann pada koordinat kutub, di sini diketahui fz-nya sama dengan z pangkat min 3. Tentukan fz dalam bentuk koordinat kutub. Lalu kita jawab fz sama dengan z min 3, yaitu R pangkat min 3 dikali cos 3pi min I dikali sin 3pi. Maka di sini kita akan dapat U dan V-nya. Lalu U ada UR dan UV-nya, dan V di sini ada VR dan VV-nya. Sehingga fungsi ini kontinu dan syarat Cauchy-Riemann-nya dipenuhi untuk semua Z tidak sama dengan 0. Jadi fungsi Z sama dengan Z pangkat min 3 ini terdiferensial untuk Z tidak sama dengan
tidak sama dengan 0. Dengan demikian, f aksen z-nya dalam koordinat kutub adalah f aksen z sama dengan cos pi min i kali sin pi dikali min 3 r pangkat 4 dikali cos 3pi ditambah i dikali 3 r pangkat 4 dikali sin 3pi, atau juga dalam bentuk lain yaitu cis min pi dikali min 3 r pangkat 4 dikali cis 3pi. Lalu di sini ada aturan pendiferensialan. Pada 3.4, aturan pendiferensialan ini, jika fz, gz, dan hz ini adalah fungsi-fungsi kompleks, serta f aksen z, g aksen z, dan h aksen z ini ada, maka berlaku rumus-rumus yang ada pada berikut. Itu ada 7 rumus. Selanjutnya yaitu fungsi harmonik sekawan. Definisinya adalah fz sama dengan uxy ditambah ivxy. Analitik pada D, maka u dan v mempunyai derivatif parsial di semua orde yang kontinu pada D. Jadi, dalam D berlaku Cauchy-Riemann, yaitu ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx. Karena derivatif parsial dari u dan v kontinu dalam D, maka berlaku vxy sama dengan vyx. Jika dalam ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx diderivatifkan parsial terhadap x dan y, maka setiap xy adalah anggota D berlaku uxx ditambah uyy sama dengan 0 dan vxx ditambah vyy sama dengan 0. Jika f analitik pada D, maka u dan v pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam 2 dimensi, yaitu do kuadrat pi per do x kuadrat ditambah do kuadrat pi per do y kuadrat sama dengan 0. U dan v, di mana fz sama dengan uxy ditambah ivxy analitik pada suatu domain, maka fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi u dan v sedemikian sehingga fz sama dengan uxy ditambah ivxy analitik dalam sebuah domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Contoh soal, misalkan uxy sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan vxy sama dengan 2xy. Apakah u dan v fungsi harmonik? Penyelesaiannya adalah perhatikan bahwa kita turunkan semuanya. Jadi ux sama dengan 2x karena turunan dari x2 yang persamaan u. Selanjutnya uy sama dengan min 2y, turunan dari min y kuadrat. Selanjutnya uxx itu turunan kedua kalinya dari ux, jadi 2. Lanjut, vx sama dengan 2y, vy sama dengan 2x, vxx sama dengan 0. Selanjutnya, uyx sama dengan 0, uxy sama dengan 0, uyx sama dengan 0, dan uyy sama dengan min 2. Selanjutnya, vxy sama dengan 2, vyx sama dengan 2, dan vyy sama dengan 0. Nah, karena ux sama dengan 2x sama dengan vy, kemudian uy sama dengan min 2y sama dengan min vx. Selanjutnya, uxx ditambah uyy sama dengan 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Dan vxx ditambah vyy 0 tambah 0 sama dengan 0. Di mana u dan v ini memenuhi persamaan Laplace, maka u dan v merupakan fungsi harmonik. Next, fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan e pangkat w sama dengan z, dengan w dan z adalah bilangan kompleks. Jika z sama dengan r e pangkat i theta dalam kurung min pi lebih kecil dari theta lebih kecil sama dengan pi, dan w sama dengan u ditambah iv, maka e pangkat w sama dengan z dan e pangkat w sama dengan e pangkat u ditambah iv sama dengan e pangkat u e pangkat iv sama dengan r e pangkat i theta, sehingga e pangkat u adalah r atau u adalah ln r, dan e pangkat iv sama dengan e pangkat i theta atau v sama dengan 0 dan 2 ditambah 2 np yang mana n adalah anggota z. Tetapi e pangkat w sama dengan z yang dimana w sama dengan ln z dan z tidak sama dengan 0. Kemudian mutlak e pangkat w sama dengan mutlak e pangkat u ditambah iv sama dengan e pangkat u dan sama dengan mutlak z, dan arg dalam kurung e pangkat u ditambah iv sama dengan v sama dengan arg z sama dengan theta. Akibatnya w sama dengan u ditambah iv sama dengan ln z, atau ln z sama dengan ln mutlak z ditambah i arg z adalah nilai utamanya, dan nilai lainnya yaitu ln z sama dengan ln mutlak z ditambah i dalam kurung arg z plus minus 2 np. Dan selanjutnya contoh soal, misalkan z sama dengan min 1 min akar 3i. Tentukan penyelesaian dari e pangkat w sama dengan z. Maka jawabannya adalah, karena z sama dengan min 1 min akar 3i, maka r-nya adalah akar dari min 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat, sama dengan 2 hasilnya. Kemudian theta sama dengan arg tan dalam kurung min akar 3 per min 1 sama dengan min 2pi per 3. Sehingga ln z-nya adalah ln r ditambah i theta, yaitu ln 2 ditambah i dikalikan dengan 2pi min 3. Itu merupakan nilai utamanya. Dan nilai lainnya adalah ln z sama dengan ln 2 ditambah i dalam kurung min 2pi per 3 ditambah 2 np. Baik, beralih ke materi selanjutnya yaitu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial atau yang biasa kita sebut dengan fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real.
Misal, jika kita memiliki bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, maka fungsi eksponensialnya dapat didefinisikan sebagai fz sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y, di mana fungsi eksponensial terdapat dalam rumus Euler, yaitu E pangkat Y sama dengan cos Y ditambah E sin Y. Selain dalam rumus Euler, terdapat dalam bentuk polar. Untuk bentuk polarnya sendiri yaitu Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, atau yang dapat ditulis menjadi Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Untuk memahami lebih lanjut, terdapat pendekatan Maclaurin dari berbagai fungsi. Yang pertama yaitu fungsi eksponensial, yang kedua fungsi cosinus, dan yang ketiga fungsi sinus untuk semua bilangan real X. Nah, di sini terdapat bilangan kompleks Z sama dengan IY. Untuk kita memperoleh hasilnya, kita hanya substitusikan IY ke dalam persamaan atau pendekatan Maclaurin sebelumnya. Setelah kita substitusikan, akan menghasilkan cos Y ditambah I sin Y. Selanjutnya, fungsi eksponensial juga terdapat sifat-sifat. Yang pertama, E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Yang kedua, E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang Z2. Yang ketiga, E pangkat Z dipangkatkan dengan N, maka akan sama dengan seperti E pangkat N dikali Z. Yang keempat, E pangkat Z ditambah 2kPi itu sama dengan E pangkat Z2. Yang kelima, E pangkat Z dikali M per N sama dengan seperti E pangkat Z ditambah 2kPi dikali dengan M per N. Dan yang terakhir yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Oke, selanjutnya di sini terdapat soal. Untuk soalnya yaitu hitunglah hasil dari E pangkat min 1 per 2 ditambah 3 per 2i dalam bentuk radian. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengingat rumus Euler yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Di sini ditulis kembali untuk rumusnya yaitu E pangkat Y sama dengan cos Y ditambah I sin Y. Untuk menyelesaikan soal E pangkat min 1 per 2 ditambah 3 per 2i, kita simak baik-baik penjelasannya. E pangkat min 1 per 2 ditambah 3 per 2i sama dengan E pangkat min 1 per 2 dikali dengan cos 3 per 2 ditambah I sin 3 per 2. Kita sesuaikan dengan rumus Euler yang ada di atas ini. Untuk menghasilkan nilainya, kita bisa lihat di kiri bawah terdapat kolom E mutlak E pangkat Z sama dengan mutlak E pangkat min 1 per 2, hasilnya itu 0,6065. Maka hasil dari E pangkat min 1 per 2 yaitu 0,6065. Selanjutnya kita cari hasil dari cos 3 per 2 yaitu kita dapatkan 0,0707. Dan untuk hasil dari I sin 3 per 2 kita dapatkan 0,9979i. Setelah itu kita langsung jumlahkan dan akan menghasilkan hasil akhir yaitu 0,42 ditambah 0,605i. Dan inilah caranya untuk menghasilkan hasil dari E pangkat min 1 per 2 ditambah 3 per 2i dalam bentuk radian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Berdasarkan rumus Euler, yaitu E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X, dan E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X, maka diperoleh cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2, dan sin Z sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2i. Nah, adapun untuk turunannya sama saja seperti pada fungsi bilangan real, yaitu untuk sinus turunannya tetap kosinus, dan untuk kosinus turunannya tetap negatif sinus. Begitu juga dengan fungsi trigonometri lainnya seperti nilai tangan sama dengan nilai dari sin per cos. Sekarang kita beralih ke fungsi hiperbolik pada bilangan kompleks. Nah, di sini fungsinya terlihat mirip dengan fungsi trigonometri, tetapi tanpa melibatkan bilangan imajiner dalam eksponennya. Misalnya, untuk cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z plus E pangkat negatif Z per 2, dan sin Z sama dengan E pangkat Z min E pangkat negatif Z per 2. Namun, untuk turunannya di sini sedikit berbeda, yaitu untuk cos hiperbolik Z itu sama dengan sin hiperbolik Z, jadi tanpa ada nilai negatifnya. Sedangkan untuk nilai sin hiperbolik Z, turunannya tetap cos hiperbolik Z. Nah, jika kita ingin lebih dalam lagi, kita bisa uraikan Z sama dengan X plus IY ke dalam bagian real dan imajinernya. Hasilnya, fungsi cos Z dan sin Z ini akan memiliki gabungan antara fungsi trigonometri dan hiperbolik. Misalnya, cos Z sama dengan cos X, cos hiperbolik Y min I sin X sin hiperbolik Y, dan sin Z sama dengan sin X, cos hiperbolik Y plus I cos X sin hiperbolik Y. Dan menariknya, fungsi trigonometri dan hiperbolik ini ternyata saling berkaitan jika kita memasukkan bilangan imajiner ke fungsi trigonometrinya. Hasilnya bisa berupa hiperbolik. Contohnya di sini cos IZ
Z sama dengan cos hiperbolik Z, sin IZ sama dengan I, sin hiperbolik Z, cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z, dan sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Lalu di sini ada beberapa identitas penting seperti cos hiperbolik kuadrat Z min sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1. Nah, identitas ini tuh penting karena sering digunakan dalam pembuktian dan penyederhanaan. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Di sini hitunglah cos 3 plus 2i dalam radian. Nah, kita ingat rumus untuk kosinus pada bilangan kompleks yaitu cos Z sama dengan cos X, cos hiperbolik Y min I sin X, sin hiperbolik Y. Dengan Z sama dengan X plus IY, kita bisa dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Lalu kita substitusikan dan kita cari nilainya. Jadi cos 3 itu sama dengan min 0,99, sin 3 0,14, cos hiperbolik 2 itu 3,76, dan sin hiperbolik 2 itu sama dengan 3,62. Lalu kita substitusikan lagi dan kita lakukan operasinya. Dan sehingga hasil akhirnya yaitu cos 3 plus 2 ini sama dengan min 3,72 min 0,51i. Sekian untuk pembahasan fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Integral kompleks jika G dan F fungsi bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup, T lebih besar sama dengan A, T lebih kecil sama dengan B. Maka himpunan titik-titik di bidang X, Y dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks, di mana X sama dengan GT, Y sama dengan HT. T lebih besar dari sama dengan A, T lebih kecil sama dengan B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks. Di sini ada definisi integral kompleks. Kurva di bidang datar merupakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, di mana X sama dengan GT, Y sama dengan HT, T lebih besar dari sama dengan alpha, T lebih kecil sama dengan beta. Sedemikian sehingga dx per dt itu sama dengan G aksen T, dan dy per dt sama dengan H aksen T ada dan kontinu dalam interval T lebih besar dari sama dengan alpha dan T lebih kecil sama dengan dari beta. Di sini pun ada teorema dari kurva Jordan, yaitu di mana jika C lintasan tertutup sederhana di bidang datar, maka bidang datar itu dibagi oleh C menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kurva C, yang kedua bagian dalam C ditulis dengan in, yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas. Yang ketiga ada bagian luar C ditulis XC, yang merupakan himpunan terbuka dan tidak terbatas. Kurva C merupakan dari batas dari himpunan in C dan XC. Integral lintasan kompleks diberikan lintasan dalam bentuk parametriks. X sama dengan GT, Y sama dengan HT dengan T lebih besar sama dengan A, T lebih kecil sama dengan B, di mana GT dan HT kontinu di T lebih besar sama dengan A, T lebih kecil sama dengan B. Kemudian Y aksen T dan H aksen T juga kontinu di T lebih besar dari sama dengan A, T lebih kecil dari sama dengan B. Jika Z sama dengan X ditambah IY, maka titik-titik Z terletak di C. Arah pada kurva C-nya itu dari GA dikalikan HA ke GB dikalikan HB, atau dari Z sama dengan alpha sampai Z sama dengan beta. Definisi integral kompleks di mana diberikan fungsi fz sama dengan U ditambah I kali V dengan U dan V dari fungsi T yang kontinus potong-potong pada T lebih besar dari sama dengan A, T lebih kecil dari sama dengan B. Integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan alpha sampai Z sama dengan beta adalah di sini integral batas alpha sampai beta, di mana fz dikalikan dz itu sama dengan integral batas A sampai B, F dikalikan GT ditambah I kali HT dikalikan dengan G aksen T ditambah I kali H aksen T kemudian dikalikan DT. Berikut di sini juga ada beberapa sifat-sifat yang mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Selanjutnya ke contoh soal di mana tentukan integral kompleks cos Z dz. C adalah setengah lingkaran dari mutlak Z sama dengan Pi. Diketahui di soal X lebih besar sama dengan 0 dengan batas min Pi ke Pi. Cara penyelesaiannya itu yang pertama kita membuat ilustrasi terlebih dahulu di mana batasnya itu min Pi sampai Pi. Kemudian kita masukkan ke dalam integral kompleksnya. Jadi di sini integral kompleks cos Z dz sama dengan sin Z dengan batas min Pi sampai Pi. Nah, kita masukkan batas-batasnya itu ke dalam Z. Maka hasilnya di sini menjadi sin Pi dikurang min sin dikalikan min Pi, di mana hasilnya menjadi sin Pi ditambah sin Pi itu menjadi 2 sin Pi. Kemudian karena sin Pi itu rumus hiperbolik, jadi hasilnya bisa menjadi 2i sin hiperbolik Pi.